Nah, sekarang kita coba running. Nah, kalian lihat. Hello nyoba coding itu str atau string, true itu boolean. Nah, 100 itu int. Nah, sedangkan 76,65 itu adalah float. Gitu. Nah, sekarang kenapa sih tipe data ini jadi yang awal kita pelajari dan menurut aku ini cukup penting? Karena kalau misalnya kita nggak kenal sama tipe data, nah kalian gitu ya. Nah, sekarang kita akan bedah tipe data itu sebenarnya ada apa aja sih dan perbedaannya apa. Nah, kalau misalnya kita cari ya data type si Python. Nah, kita lihat dari Web3School. Jadi kalau dari Web3School ini tipe data ada banyak. Ada yang tipe data text, numeric, sequence, mapping, set, boolean, binary, dan none. Gitu. Nah, nanti tiap-tiap tipe data ini juga punya behaviornya masing-masing. Gitu. Nanti dia punya detailnya masing-masing, cara penggunaannya masing-masing, dan dia ini punya cara eksekusi yang berbeda-beda juga. Nah, tapi di sini yang mungkin akan kita bahas itu yang populer aja dulu atau yang paling sering digunakan. Gitu ya. Nah, yang paling sering digunakan itu apa? Pertama itu ada string, lalu ada integer, lalu ada lagi float, dan terakhir ada boolean. Ini yang cukup sering digunakan. Gitu. Nah, ini cara kita untuk memahami tipe data dari yang 4 simple ini dulu ya. Nah, string ini apa? Jadi string ini dia tipe data karakter. Gitu. Karakter itu nanti bisa huruf, bisa A sampai Z huruf kecil, atau juga A sampai Z huruf besar, seperti ini. Atau bisa juga nomor, atau bisa juga simbol. Yang penting ciri-ciri dari string itu adalah dia di antara kutip 2. Atau dia di antara kutip 1 juga. Gitu, di antara double quotes atau single quote. Kalau misalnya kalian melihat ada data yang dia itu diapit sama kutip 2 atau nanti kutip 1, nah berarti tipe datanya itu adalah string. Ini kalau kita buktikan, ini kita copy lagi di bawahnya, lalu kita tambahkan di sini seperti ini type, seperti ini. Nah, kalau kita running ulang, nah nyoba coding kelasnya adalah str ini adalah string. Itu berarti terbukti ya. Nah, integer itu adalah tipe data angka atau tipe data number. Atau nanti dia lebih tepatnya itu adalah tipe data angka bulat. Jadi dia nggak ada koma-komanya. Nah, kalau koma-koma di mana? Nanti di sini. Di dalam tipe data float. Jadi float ini adalah decimal number. Gitu. Nah, terus kalau untuk memisahkan desimal itu biasanya kan kita menggunakan koma ya. Tapi kalau di Python sendiri dia menggunakan titik. Gitu. Nah, terus kalau boolean ini nanti tipe data yang kita gunakan untuk validasi. Ini kita ganti jadi nomor, angka, desimal. Nah, boolean ini itu tipe data validasi dan nilainya itu cuma 2. Itu antara true atau false. Nah, tipe data validasi itu maksudnya apa? Jadi nanti dengan si boolean yang menghasilkan nilai true atau false, kita akan bikin sebuah condition atau statement yang dia akan menghasilkan sebuah validasi. Contoh validasi sederhana itu kita bisa tulis seperti ini. Kita bikin print. Misalnya apakah 10 itu lebih besar daripada 5 seperti ini. Nah, nanti dia akan running nih, dia akan baca dan akan menghasilkan sesuatu. Nah, lihat. Dia akan membuat validasi dan menghasilkan nilainya adalah true.
Nah, kalau kita cek lagi tipe datanya, ini apa sih? Tipe data 10 lebih besar daripada 5. Nah, ternyata ketika dia dicek, kita lihat hasilnya, tipe datanya adalah bool atau boolean. Gitu. Nah, di sini aku akan tambahin contoh lagi seperti print 100 sama print 76,5 boleh deh. Nah, ini itu akan aku copy lagi juga. Ini juga akan di copy. Oke, nah tapi yang kedua ini akan kita tambahkan dengan type. Nah, lalu di sini juga kita akan tambahkan dengan type. Oke, nah sekarang kita coba running. Nah, kalian lihat. Hello nyoba coding itu str atau string, true itu boolean. Nah, 100 itu int. Nah, sedangkan 76,65 itu adalah float. Gitu. Nah, sekarang kenapa sih tipe data ini jadi yang awal kita pelajari dan menurut aku ini cukup penting? Karena kalau misalnya kita nggak kenal sama tipe data, nah kalian coba bisa tebak ini nggak? Misalnya kita buat 10.000 dikurangi dengan 5.000. Nah, sama satu lagi print 10.000 dikurangi 5.000. Nah, kalian coba boleh pause dulu dan kalian tebak kalau misalnya ini di running itu hasilnya apa? Oke, aku beranggapan kalau kalian udah coba dan udah menebak juga ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita running tanpa kita mengetahui tipe data, maka hasilnya kayak gini ya, dengan sedikit perbedaan cara penulisan. Itu tapi nanti dampaknya itu cukup besar. Ini kita coba running. Nah, kalian lihat. Yang di bagian pakai kutip, nah, walaupun di sini kita melakukan sebuah operasi matematika pengurangan, dia tidak akan mengurangi. Gitu, karena tipe data string, dia itu bisa menampilkan karakter apapun. Mau simbol, mau nomor, mau huruf, mau angka, itu dia bisa ditampilkan. Jadi dia akan tampilin apa yang ada di dalam kutip itu apa adanya. Nah, sedangkan angka yang tidak menggunakan kutip, dia akan dikenali sebagai integer. Nah, ketika ada operasi matematika di sini dan dia dikenali sebagai integer, maka dia bisa melakukan sebuah pengurangan. Kayak gitu, teman-teman. Oke. Paling untuk pelajaran hari ini sampai sini dulu, teman-teman. Thank you yang udah nonton dan kita akan ketemu di video berikutnya ya. Bye.